Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan kali ini masih berkaitan dengan analisis pajak, tapi yang akan kita bahas di sini adalah contoh kasus-kasus dengan pertanyaan yang diminta adalah menghitung nilai IRR sebelum pajak dan sesudah pajak. Kalau di materi sebelumnya yang kita hitung itu kan adalah taxable income-nya dan income tax-nya. Nah, kalau ini adalah IRR sebelum pajak dan sesudah pajak. Contohnya di sini ada suatu perusahaan, dia mempertimbangkan untuk dia pengen membeli sebuah truk pick up seharga $3.000 yang akan digunakan oleh Departemen Shipping dan Receiving. Kemudian selama usia kegunaan dari truk itu 5 tahun, jadi usia ekonomis dari si truknya itu 5 tahun, diestimasikan bahwa perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar $800 per tahun. Kemudian di sini yang diketahui lagi adalah nilai sisa truknya sebesar $750. Jadi nilai sisa di akhir tahun kelima adalah $750. Pertanyaannya di sini yang pertama adalah berapakah nilai pengembalian atau tingkat pengembalian sebelum pajak. Yang B adalah berapa tingkat pengembalian sesudah pajak. Dengan di sini diasumsikan depresiasinya menggunakan straight line depreciation. Kemudian juga di sini diketahui bahwa incremental tax rate-nya adalah 34%. Kita coba jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi adalah nilai IRR sebelum pajak. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat dulu cash flow-nya. Cash flow-nya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 karena useful life dari truk pick up tadi selama 5 tahun. Kemudian di sini diketahui bahwa ini sebelum ada pajak ya, before tax cash flow. Diketahui di tahun ke-0 perusahaan tadi membeli truk seharga $3.000 sehingga di tahun ke-0 ada biaya yang harus dikeluarkan sebesar $3.000 atau di sini dituliskan minus $3.000. Kemudian setiap tahunnya setelah melakukan pembelian truk akan ada penghematan sebesar $800. Maka di sini ada nilai plus $800 dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian juga tadi diketahui bahwa nilai sisanya dari truk pick up tadi adalah $750. Sehingga di tahun kelima, di akhir tahun useful life-nya, di sini ada plus $750. Jadi cash flow-nya menjadi seperti ini sebelum pajak. Nah, kemudian karena kita diminta untuk menghitung nilai IRR before tax, maka dengan mengacu pada cash flow ini bisa kita hitung IRR-nya. Jadi kalau di IRR ini misalnya semua nilainya kita buat dalam bentuk present ya. Kita masukkan, kita ubah semua nilai yang ada di dalam cash flow dalam bentuk present, maka di sini 800 dikali P per A I5 itu berarti kan dia ada benefit dari tahun pertama sampai tahun kelima sebesar $800, di mana $800 ini nilainya annual. Karena annual, supaya jadi present, maka dikalikan dengan P per A. I-nya itu yang nanti kita cari, kemudian M-nya itu 5, karena selama 5 tahun. Nah, selain benefitnya, selain 800 ini ada benefit lain, yaitu nilai sisa sebesar 750 di tahun kelima. Karena 750 ini di tahun kelima, itu berarti dia nilainya future. Karena nilainya future, supaya menjadi present, maka di sini 750 dikalikan dengan P per F, I,5. Karena 5 di tahun kelima, kemudian ini yang akan kita cari. Kalau di IRR itu kan present worth benefit sama dengan present worth cost.
Ini present worth benefitnya ini, present worth cost-nya sama dengan present worth cost-nya, yang cost itu di sini hanya yang biaya investasi di tahun ke-0 3.000, sehingga di sini sama dengan 3.000. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita cari nilai I-nya. Kita cari nilai I-nya dengan menggunakan tabel bunga. Misalnya kita coba I-nya 15%. Kita cek di tabel bunga, kalau I-nya 15%, kemudian untuk ketentuan paper A 15% 5, itu nilainya berapa? Misalnya sudah kita cek di tabel bunga, ternyata paper A 15% 5 itu nilainya adalah 3,352. Kemudian kita cek lagi paper F 15% 5, itu ternyata nilainya di tabel bunga 0,4972. Kita coba masukkan nilai faktor pengalinya, ternyata hasilnya 800 dikali 3,352 ditambah 750 dikali 0,4972 itu tidak 3.000 tapi nilainya 3.055. Berarti nilai I 15% itu belum pas. Sehingga kita coba lagi. Kita coba lagi dengan mencari nilai I lainnya. Misalnya di sini I-nya 18%. Kita cari paper A 18% 5 dan paper F 18% 5. Ternyata di tabel bunga nilainya 3,127 dan 0,4371. Sehingga hasilnya di sini ternyata bukan 3.000 juga tapi 2.830. Sehingga untuk mencari I-nya itu nilainya berapa supaya sisi kanannya itu bernilai 3.000 rupiah. Kok 3.000 rupiah? 3.000 dolar. Maka bisa kita cari lewat cara interpolasi. Jadi di sini kalau I-nya 15%, tadi kita coba I-nya 15%, maka yang ketemu adalah present worth cost-nya 3.055. Kalau I-nya 18%, ketemu present worth cost-nya 2.830. Nah, yang mau kita cari itu I-nya berapa persen supaya present worth cost-nya itu 3.000. Nah, karena 3.000 itu nilainya dia ada di antara 3.055 dan 2.830, berarti nanti nilai I-nya untuk PW cost 3.000 itu pasti antara 15 sampai 18%. Nah, kita cari dengan interpolasi perbandingan antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi misalnya di sini yang sisi kanannya dulu ya, nilai yang akan kita cari ini 3.000, present worth cost-nya 3.000 dikurangi baris yang paling atas dikurangi 3.055 dibagi dengan baris yang paling bawah 2.830 dikurangi baris yang paling atas 3.055 sama dengan sisi kanan itu mengikuti yang sisi kiri. Karena ini 3.000, maka kita lihat sisi kirinya adalah X, maka di sini X dikurangi dengan 3.055. Ini 15, berarti X dikurangi 15 dibagi dengan, kalau ini 2.830, maka di sini 18 dikurangi dengan ini 3.055, berarti dikurangi 15. Sehingga ketemu X-nya adalah 15,7%. Ini betul karena nilainya di antara 15 sampai 18. Sehingga IRR before tax-nya adalah 15,7%. Pertanyaan yang kedua adalah IRR setelah pajak atau after tax, IRR after tax. Nah, sebelum kita menghitung IRR after tax, maka kita buat dulu cash flow-nya seperti tadi, tapi nanti harus dikurangin dengan nilai-nilai pajak yang harus dibayarkan. Jadi ini cash flow-nya. Cash flow-nya sama dengan yang tadi ya, cash flow yang before tax. Before tax cash flow, tahun ke-0 dia mengeluarkan biaya sebesar 3.000 untuk melakukan pembelian truk pick up, kemudian tahun ke-1 sampai ke-5 ada keuntungan atau penghematan sebesar 800, tahun ke-5 ada nilai sisa sebesar 750. Nah, karena truk pick up itu adalah salah satu bentuk aset yang terdepresiasi, maka di sini kita cari nilai depresiasinya untuk aset truk pick up tadi.
Untuk ketentuan metode depresiasi yang digunakan, tadi diketahui bahwa metode depresiasi yang digunakan asumsikan menggunakan SLD atau Straight Line Depreciation. SLD itu rumusnya adalah biaya investasi yang sudah kita keluarkan dikurangi salvage value dibagi dengan useful life-nya atau tahun penggunaannya. Biaya investasinya 3.000 dikurangi 750 dibagi dengan 5 sama dengan $450 per tahun. Sehingga di sini diketahui dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 nilai depresiasinya atau biaya depresiasinya adalah sebesar $450. Karena SLD maka nilainya akan sama setiap tahunnya. Nah, kemudian kolom berikutnya, setelah kita tahu nilai depresiasinya, kita bisa menghitung nilai taxable income-nya atau pendapatan kena pajaknya. Pendapatan kena pajak, untuk menghitungnya, prinsipnya sama dengan yang sudah pernah kita bahas di materi yang sebelumnya. Untuk taxable income-nya, untuk aset-aset yang terdepresiasi itu berarti adalah nilai penghematan setiap tahunnya ini dikurangi dengan biaya depresiasinya. Sehingga di sini untuk taxable income-nya tahun ke-1 itu adalah 800 dikurangi 450 sama dengan 350 dan seterusnya sampai tahun ke-5. Karena nilai depresiasinya sama setiap tahun, kemudian nilai penghematannya juga sama, maka taxable income-nya setiap tahun juga sama. Nah, setelah tahu taxable income-nya, baru kita bisa mencari nilai income tax-nya atau pajak pendapatannya. Pajak pendapatannya ini tadi ketentuannya adalah 34% dari taxable income. Sehingga di sini income tax-nya itu didapatkan dari untuk yang tahun pertama ya, misalnya itu adalah 34% dikalikan dengan 350. Sehingga di sini income tax-nya minus 119. Tahun kedua sampai tahun kelima juga sama. 34% dikalikan dengan taxable income-nya. Itu seterusnya. Kemudian kolom yang terakhir ini adalah after tax cash flow. Jadi ini adalah cash flow yang sudah dikurangi dengan biaya pajak. Tahun ke-0 masih tetap sama ya, minus 3.000 karena nggak ada pajak, karena ini juga baru berjalan. Kemudian tahun pertama itu dia ada penghematan 800 kan sebenarnya, tapi dia harus membayar pajak sebesar $119, sehingga tahun pertama itu benefit yang didapatkan sejumlah 681 dari 800 dikurangi 119. Tahun kedua juga sama, ada penghematan 800 tapi dia harus bayar pajak 119 sehingga benefitnya tinggal 681 dan begitu seterusnya sampai tahun kelima. Nah, tahun kelima ini selain ada penghematan 800 dikurangi 119, ini juga ada nilai sisa 750, tetap kita tuliskan 750. Sehingga after tax cash flow-nya menjadi seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai IRR after tax, itu yang kita gunakan adalah cash flow yang ini, yang after tax. Nah, setelah seperti ini baru bisa kita hitung IRR after tax-nya. IRR after tax rumusnya sama ya, untuk mencari IRR present worth benefit sama dengan present worth cost-nya. Benefitnya kita lihat di cash flow after tax tadi. Benefitnya ini adalah yang positif ini ya, 681 dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dan ada 750. Sehingga di sini dituliskan benefitnya adalah 681 karena 681 itu nilainya annual dari tahun 1 sampai tahun ke-5 sama terus. Supaya jadi present maka di sini dikalikan dengan P per A, I, 5 karena selama 5 tahun. Kemudian ditambah dengan 750. 750 itu adalah nilai sisa di tahun ke-5 sehingga 750 ini adalah nilai future. Supaya jadi present maka dikalikan dengan P per F, I, 5 karena di tahun ke-5. Sama dengan 3.000. 3.000 ini adalah cost-nya. Cost-nya tadi hanya keluar di tahun ke-0. Karena di tahun ke-0 maka sudah present, maka tetap ditulis 3.000. Kemudian ini yang kita cari adalah nilai I-nya.
Kita coba-coba, misal I-nya 10%, kita cari di dalam tabel bunga, paper A 10% 5 dan paper F 10% 5. Kita masukkan nilai faktor pengalinya, ternyata hasilnya present worth cost-nya bukan 3.000 tapi 3.047. Karena belum berhasil, kita coba lagi misalnya I 12%, caranya sama ya. Ternyata hasilnya bukan 3.000 juga tapi 2.881. Sehingga dari dua data ini bisa kita cari nilai I ketika present worth cost-nya 3.000 dengan menggunakan interpolasi. Jadi di sini diketahui kalau I-nya 10%, maka present worth cost-nya 3.047. Kalau I-nya 12%, present worth cost-nya 2.881. Kalau I-nya berapa persen supaya present worth cost-nya 3.000, nah ini akan kita cari. Bisa menggunakan cara yang sama kayak tadi ya, interpolasi. Dengan melakukan perbandingan antara nilai sebelah kiri dan sebelah kanan. Tuh, nilainya pasti nanti nilai ini itu adalah di antara 10% sampai 12%. Karena nilai present worth cost-nya juga di antara 3.047 dan 2.881. Dengan interpolasi ternyata ketemu hasil nilai IRR after tax-nya adalah 10,6%.